What's up guys, welcome back to my channel, Willycon Channel. Dan balik lagi guys, hari ini gue akan membawakan video yang keren buat kalian selalu guys. Kalian yang sering makan es buah, habis itu juga makan salad, habis itu yang terakhir kalian pernah makan buah naga. Kalian pernah kepikiran gak sih pohon dari buah naga itu seperti apa? Kalau misalnya pohon pisang mah, pasti kalian udah sering lihat ya di pinggir jalan tuh banyak. Tapi pohon-pohon seperti dari pohon buah naga, pohon tomat, habis itu pohon mangga, alpukat, kalian pernah lihat gak? Kalau kalian belum pernah lihat, yuk kita lihat bareng-bareng guys, karena bentuk pohonnya itu sangat unik sekali guys. Nah, tapi sebelum kita lihat pohon-pohonnya ini, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Bentar lagi kita akan nyentuh angka 2 juta subscriber guys. Jadi kalian harus selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Habis itu setelah kalian nonton video ini, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, dan pokoknya ke semua orang, biar mereka juga mendapatkan informasi dan konten yang sangat menarik. Nah, jadi langsung aja kita melihat bagaimana sih bentuk sesungguhnya pohon-pohon dari buah-buahan tersebut. Let's go, check it out. Yang pertama bakal gue tunjukin kepada kalian adalah pohon dari buah naga guys. Kalian yang sering makan es campur, habis itu langsung potong aja gitu. Habis itu kalau biasa sih gue sih makan buah naga tuh langsung guys. Nah uniknya dari buah naga, kalau kalian makan kan tangannya itu pasti merah-merah gitu kan. Tapi ada juga buah naga yang berwarna putih. Tapi kalian pernah kebayang gak sih pohon dari buah naga itu seperti apa? Apa jangan-jangan pohon dari buah naga itu seperti di Luffy gitu guys, di One Piece itu ada pohon dari buah terlarang. Apa seperti itu? Nah, coba kita lihat aja nih langsung bagaimana sih sebenarnya wujud dari pohon buah naga itu seperti apa. Apa jangan-jangan tuh naga beneran guys. Jadi di sini kita akan melihat ada seorang yang melakukan percobaan di mana dia akan memotong buah naga tersebut guys. Jadi ini dibelah menjadi dua. Kemudian yang seperti kalian ketahui, memang di dalam buah naga tersebut tuh semuanya biji guys. Bisa buat tumbuhin satu pohon buah naga itu. Nah, ini dia akan menaruh biji-biji tersebut yang ada 5 biji dimasukkan ke dalam air. Kemudian ada kayak gelas kaca, kemudian dia akan menunggu selama beberapa hari nih guys. Nah, selama 7 hari rupanya biji dari buah naga tersebut sudah mengeluarkan tunas untuk siap ditanam. Nah, tunas ini akan dimasukkan ke dalam pot kecil, kemudian dia masukkan, dia taruh tunasnya ke arah luar seperti itu, nggak ditimbun ya guys ya. Dan dia diamkan selama beberapa hari lagi nih guys. Nah, selama beberapa hari ini kita bisa ngeliat memang pot ini tuh disiram menggunakan air tuh. Ya, airnya itu akan terus habis, tapi tunasnya akan tumbuh nantinya ini. Sebenarnya proses penumbuhan dari tunas ini cukup lama sih guys. Dia ini udah memakan waktu 48 hari. Dia itu terus bertumbuh tapi tunasnya itu masih kecil banget dan mengeluarkan kayak bulu-bulu gitu loh. Ini belum kebayang gimana sih pohon sesungguhnya dari buah naga. Oh, ini udah mulai kelihatan nih guys. Rupanya pohonnya itu mirip seperti pohon kaktus. Pohon dari buah naga itu mirip banget kayak pohon kaktus loh guys. Jadi di pinggirnya itu dia kayak ada apa ya? Kayak ada lebih kayak benang sih sebenarnya. Tapi ini akan jadi keras apa enggak? Tapi bentuknya itu memang seperti kaktus nih guys. Nah, selama 100 hari pohonnya itu berkembangnya itu sangat pelan sekali, dan nantinya buah naga itu dia akan muncul di paling atas gitu guys, seperti bunganya gitu loh. Nah, ini dibantu biar berdiri tegak gitu, dia lurus seperti itu. Ini gak kebayang banget sih. Rupanya pohon dari buah naga itu bentuknya seperti pohon kaktus seperti ini. Nah, yang perlu gua tanya, kalian pernah gak bayang gak sih kalau misalnya pohonnya seperti itu, berarti satu kaktus itu cuma bisa numbuhin satu buah naga dong, ya gak sih? Nah, buat kalian yang tahu coba di kolom komentar ya. Nah, kemudian kita akan melihat bentuk dari pohon buah alpukat. Kalau alpukat tuh kan sering banget makan di es buah, es campur gitu kan. Nah, ini rasanya juga enak banget, dan biasa sih kalau gue langsung kerok seperti itu gue makan guys. Tapi bagaimana kalau misalnya alpukat itu ditanam di dalam satu gelas? Kalian nggak percaya? Coba kita lihat di sini nih guys. Jadi yang seperti kita ketahui, memang alpukat itu bijinya itu cuma ada satu, beda seperti buah naga ya. Bijinya itu satu di tengah, dan ini dia harus kupas terlebih dahulu dong. Ini dia ditancap terlebih dahulu menggunakan tusuk gigi dan ditaruh di atas gelas seperti ini. Kok berbeda ya guys ya? Biasanya kan ditaruh di dalam pot gitu. Nah, rupanya proses ini akan didiamkan selama 1 bulan lebih, dan setelah 1 bulan nih bijinya ini akan mulai mengeluarkan tunas yang turun ke bawah gitu loh guys. Jadi dia itu bercabang ke bawah ini sambil menyerap air. Jadi airnya ini akan diisi berulang-ulang di dalam biji alpukat yang sedang mau ditanam ini nih. Sampai nanti sudah lewat beberapa bulan, dia akan tumbuh ke atas seperti ini guys. Jadi bijinya itu akan pecah. Habis pecah, dia itu akan keluar ke atas. Dia habis tumbuh ke bawah, dia akan naik ke atas gitu. Tumbuh ke bawah, tumbuh biasa kan ke atas ya guys. Pokoknya dia akan turun ke bawah dulu, tunasnya mengambil air, kemudian dia baru tumbuh ke atas seperti itu guys, setelah lewat 100 hari. Nah, setelah lewat 100 hari bisa kita lihat nih pertumbuhannya itu.
dia akan goyang seperti ini guys, memang untuk mencari jalan gitu. Jadi kayak proses pengeboran gitu biar bijinya itu biar bisa keluar ke atas nih. Sama proses 100 hari itu dia akan mencari ke atas, dia mencari sinar matahari, kemudian barulah keluar nih daun-daunnya menyebar gitu. Ini daunnya juga nggak terlalu banyak, tapi akarnya ke bawah tuh udah panjang sekali ya guys untuk menyerap air. Nah ini sampai sudah tumbuh, daunnya itu baru diambil bijinya bersama akarnya itu dan dipindahkan ke dalam pot seperti ini nih guys. Dia tepat selama 112 hari dan barulah proses penanamannya itu seperti penanaman pohon buah yang lainnya gitu di dalam pot. Diberikan air dan dia itu akan terus tumbuh dan nantinya alpukat itu akan muncul di pohon-pohon tersebut. Nah kemudian kita akan melihat proses yang sangat unik lagi dari buah mangga. Buah mangga ini sangat unik sekali karena kalau kalian perhatikan buahnya itu juga ada di dalam mangga tersebut dan jumlahnya itu cuma ada 1 biji guys. Jumlahnya tuh 1 biji dan ukurannya sangat besar sekali. Nah kalau kalian mau makan mangga kan kalian makan kayak ada serabut-serabutnya gitu kan di bijinya ini. Nah rupanya itu harus dibuka terlebih dahulu agar proses penanamannya itu lebih mudah. Kalau di dalam gitu nanti dia akan proses untuk nanamnya akan lebih sulit nih guys. Nah habis dibuka terlebih dahulu dia masukkan lagi ke dalam gelas kaca dan disemprot-semprot menggunakan air yang secukupnya aja. Ini akan didiamkan selama beberapa hari dan selama beberapa hari tersebut kita akan melihat prosesnya itu rupanya biji akan berubah menjadi hijau. Kalau itu menandakan dia tuh sudah tumbuh gitu dan udah mau masuk 2 minggu, akhirnya biji yang sudah menjadi hijau ini akan dipindahkan ke dalam satu pot kecil lagi nih. Nah dimasukkan ke dalam pot tersebut, dimasukkan pupuk, dimasukkan tanah, kemudian diberikan air dan didiamkan selama beberapa hari lagi. Nah tidak lupa rupanya yang tunas kecilnya itu dibiarkan keluar sedikit biar nantinya proses tumbuh pohonnya itu lebih mudah lagi nih guys. Nah rupanya pas kita lihat kayak gini, gue juga sangat terkejut. Rupanya pohon mangga tersebut dia itu daunnya akan pertama-tama warnanya tuh coklat kemerah-merahan gitu loh, coklat tua guys. Gue juga baru tahu rupanya pohonnya itu nggak langsung hijau, tapi prosesnya itu selama beberapa hari dia itu akan berubah menjadi hijau. Jadi memang pohon mangga ini daunnya unik pas awal ya guys. Dia kayak daun mati. Kalau misalnya kan daun kan biasanya prosesnya itu hijau, baru kayak kuning, kemudian baru hitam, kemudian baru coklat kegelapan gitu kan. Nah ini prosesnya kebalik. Dia tuh warnanya gelap terlebih dahulu, kemudian balik jadi warna hijau dan akhirnya menjadi pohon mangga seperti ini nih. Dia akan terus tumbuh ke atas dan daunnya itu akan semakin besar dan pohonnya itu akan semakin besar juga sampai waktunya nanti pohon mangga ini sudah siap berbuah dan buahnya itu bisa kita nikmatin. Proses penumbuhan pohon mangga itu juga lumayan lama karena ini proses selama 200 hari aja. Ukurannya itu masih ukuran yang tidak terlalu besar seperti ini ya guys. Nah tapi kalau biasanya ukuran yang seperti ini nih, dia itu harus dipindahkan ke wadah yang jauh lebih besar agar pertumbuhannya itu bisa lebih cepat lagi. Tapi di sini karena percobaan singkat, proses penumbuhan pohon ini juga nggak dipindah, cuma di dalam pot kecil seperti ini nih. Nah kemudian kita akan melihat yang paling terakhir adalah proses dari buah tomat atau tepatnya sayur tomat. Atau tepatnya gue juga nggak tahu guys. Menurut kalian tomat itu buah atau sayur sih guys? Karena di sini kita akan melihat bagaimana cara menumbuhkan pohonnya nih guys. Gue nggak tahu ya. Karena kalau dibilang buah ya tomat di blender sih. Kalau dibilang sayur ya dia dimasukin ke dalam salad. Coba kita lihat pohonnya itu sebagaimana ya. Nah ini akan dilakukan percobaan di mana dia akan memotong tomat tersebut menggunakan pisau dan tomat ini ukurannya sangat kecil sekali. Nah pertama-tama gue pikir orang ini akan memotong dan memasukkan biji tomat tersebut yang kecilnya itu aja guys. Rupanya ini akan dimasukkan bersama tomatnya juga. Jadi dia itu nggak masalah, tomatnya itu dimasukkan bersama bijinya itu. Dia akan membuka pot yang jauh lebih kecil daripada pot-pot yang lainnya guys ya. Dia korek dulu, kemudian dia masukkan nih tomatnya nih guys. Nah ketika dia masukkan tomatnya ini nih, rupanya dia itu harus menggunakan tanah yang sedikit lebih basah nih guys. Alasannya kenapa gue juga nggak tahu ya, tapi inilah yang dilakukan pria tersebut. Bukan penanam, tapi kita akan lihat kira-kira pohonnya itu seperti apa. Nah rupanya proses penumbuhan dari tomat itu ya, buah tomat ini nggak lebih lama atau lebih cepat lah dia lebih cepat daripada buah-buahan yang lainnya atau sayur-sayuran ya, karena dia bentuknya itu sayur ya. Dia itu cuma cukup butuh waktu kurang lebih 2 minggu dan ini pohonnya akan tumbuh jauh lebih cepat daripada yang lainnya. Nah buat kalian yang belum pernah lihat pohon dari tomat, inilah pohonnya nih guys. Setelah 5 hari dia akan mulai muncul ke atas gitu, daunnya atau tunas kecilnya itu akan muncul ke atas dan mulai membuka seperti ini. Nah uniknya kalau kalian perhatikan pohon tomat ini nih, di bagian tengahnya itu, di bagian
bagian apa ya, tangkainya gitu ya, bagian tengahnya itu bulunya seperti ada bulu gitu loh. Tangkainya itu seperti berbulu dan halus gitu loh, kayak cacing bahkan kelihatannya ya. Kalau kalian yang nggak bisa ngeliat cacing, kalian akan merinding ngeliatnya, karena gue sendiri gue nggak terlalu suka bentuk-bentuk seperti ini, tapi ya bentuknya tuh unik banget guys. Dia itu kalau makin besar akan kelihatan semakin berbulu, dan prosesnya itu nggak terlalu lama seperti yang tadi gue bilang. Selama 10 hari dia itu sudah mulai muncul besar, tumbuh, dan dia itu akan mengeluarkan lagi daun-daunnya gitu loh. Nah tapi di sini bisa kita lihat nih ya, yang tadi gue bilang guys, tuh kayak ada bulu di tengah-tengahnya gitu loh. Ini kayak ulet bulu lama-lama, tapi ya memang proses atau bentuk dari pohon tomat itu bentuknya seperti itu. Siapa yang baru pertama kali ngeliat pohon tomat nih guys? Gue sendiri sih jujur gue rada lupa atau ingat gitu, pas kecil gue pernah ngeliat, tapi setelah gue lihat perhatikan sekali lagi nih, gue merinding banget sih guys, geli gitu loh ngeliat pohon tomat. Tapi bentuknya itu unik ya. Pokoknya pohon itu kalau tumbuh memang goyang-goyang kayak gitu loh guys. Ini bukan karena musik ya guys, tapi goyang-goyang kayak gitu loh. Nah tapi ini lihat tuh, bulunya tuh semakin kelihatan kan guys. Nah sampai nanti ya pohon tomat nih dia nggak akan tumbuh terlalu besar lagi, dan akhirnya mengeluarkan buah tomat atau sayur tomat yang bisa kita nikmati. Nah balik lagi, gue mau nanya lagi ke kalian, tomat itu sayur apa buah? Coba buat kalian yang orang bilang tomat itu buah, komen di kolom komentar. Buat kalian yang bilang sayur juga komen di kolom komentar guys. Coba tunjukin pendapat kalian yang mana. Nah itu dia konten hari ini guys. Gue udah nunjukin pohon-pohonan dari buah yang sering kalian makan sehari-hari. Pasti kalian gak kebayang kan rupanya pohonnya itu seperti itu guys. Gue sendiri juga gak kebayang rupanya buah itu pohonnya berbeda-beda guys. Jadi gak kayak bentuk satu pohon doang ya guys. Nah itu dia konten hari ini guys. Jangan lupa untuk selalu support channel dengan klik tombol subscribe-nya aja. Nah sekarang juga saatnya guys kalian share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke semua orang, biar mereka juga mendapatkan informasi yang unik. So itu dia guys, see you guys in the next video. Ciao.